Baik anak-anakku semua, sekarang kita mulai pembahasan dari soal yang pertama. Soal yang pertama adalah 36 dikali 14 dibagi 18. Perlu diingat di sini pertama tanda kali dan di sini tanda bagi. Ingat, tanda kali dan tanda bagi itu setara. Jadi dikerjakannya boleh berurutan. Jadi pertama kita kalikan 36 dikali 14 dulu. 36 kita kalikan dengan 14. 36 dikali 14 adalah 504. Nah, 504 di sini positif ketemu dengan negatif, berarti depannya jangan lupa ada negatifnya. Kemudian dibagi dengan negatif 18. Nah, negatif 18, 504 dibagi dengan 18, maka hasilnya 28. Kenapa positif? Karena di sini ada negatif ketemu dengan negatif. Negatif ketemu dengan negatif, maka hasilnya akan positif. Jadi hasilnya adalah 28 yang ini. Untuk soal yang kedua, di sini diketahui seorang anak namanya Lia, dia mau membungkus kado, bentuknya balok dengan kertas kado. Nah, punya panjang 40 cm, lebarnya 30 cm, dan tingginya 20 cm. Yang ditanyakan adalah berapa luas permukaan kertas kado. Nah, ditulis dulu apa saja yang diketahui. Pertama yang diketahui adalah panjangnya 40 cm, kemudian lebarnya 30 cm, dan tingginya adalah 20 cm. Setelah ini baru kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya, luas permukaan adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, kita tinggal masukkan angka-angka yang sudah diketahui ke rumusnya ini. 2 dikali panjangnya adalah 40 cm, berarti di sini adalah 40. Dikali lebarnya 30 cm, 40 dikali 30. Ditambah panjangnya 40 dikali tingginya 20. Masukkan di sini 20. Ditambah lebarnya adalah 30 dan tingginya adalah 20 cm. Dikali 20. Nah, sampai di sini langsung kita kalikan 2 dikali 40 dikali dengan 30. Hasilnya adalah 1200. 1200 ditambah 40 kali 20 adalah 800. Ditambah 30 dikali 20 yaitu 600. Berarti 2 dikali 1200 ditambah 800 ditambah 600. Dapat hasilnya 2600. 2 dikali 2600, maka dapat hasilnya 5200. Jawabannya yang ini. Baik, soal yang selanjutnya adalah tentang tabung. Di sini yang ditanyakan adalah luas permukaan dari tabung. Ada gambar sebuah tabung. Yang 7 ini karena cuma separuh, maka yang 7 ini adalah R atau jari-jari. Dan yang 15 di sini adalah tingginya. Ya, adalah tingginya. Kita masukkan apa rumus luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung rumusnya adalah 2 dikali Pi dikali R dikali R ditambah T. Nah, Pi-nya di sini pakai 22/7 karena di sini R-nya 7 bisa dibagi 7, maka Pi-nya pakai 22/7. Kita masukkan ke rumusnya. 2 dikali 22/7 dikali R-nya adalah 7 dikali R lagi 7 ditambah tingginya 15. Nah, di sini ada yang bisa kamu coret, yaitu 7 dibagi dengan 7 habis 1. 2 dikali 22 44 dikali 1 44. Berarti hasilnya di sini adalah 44. 44 ini kemudian dikalikan dengan 7 ditambah 15. 7 ditambah 15 adalah 22. Nah, 44 dikali 22. Maka dapat hasilnya adalah 968 cm persegi. Berarti jawabannya yang ini.
Soal yang selanjutnya adalah diketahui sebuah lukisan mempunyai luasnya 62.500 cm persegi. Yang ditanya adalah berapa keliling lukisannya. Nah, di sini kita harus 2 tahap mengerjakan. Kita nggak bisa langsung tahu kelilingnya, tapi kita harus cari tahu dulu berapa sisi dari persegi ini. Nah, sisi persegi ini kita dapatkan dari akarnya luas. Baik, akarnya luas adalah akar dari 62.500, maka didapatkan 250. Nah, dari sini baru kita masukkan ke rumus kelilingnya persegi. Keliling persegi adalah 4 dikali sisi. Sisinya sudah kita ketahui 250, maka kita tinggal masukkan ke rumus 4 dikali 250 cm. 4 dikali 250, maka hasilnya adalah 1000. Jawabannya ya. Baik, soal yang selanjutnya di sini ditanya keliling bangun datar pada gambar. Gambar di sini adalah gambar dari seperempat lingkaran. Nah, di sini untuk mencari berapa kelilingnya, maka kita masukkan dengan rumus lingkaran. Tapi jangan lupa, karena di sini seperempat lingkaran, maka kamu harus memasukkan seperempat di depannya, ya. Berarti seperempat dikali rumusnya rumusnya dari keliling lingkaran adalah 2 dikali pi dikali r. Nah, berarti seperempat dikali 2 dikali, nah pi-nya di sini karena 350 itu bisa dibagi 7, maka pi-nya pakai 22/7. R-nya 350. Nah, di sini boleh kamu coret 350 dengan 7 adalah 50. 1 dikali 2 dikali 22 dikali 50. Ini dulu deh, 1 dikali 2 dikali 22 adalah 44. 44 dikali 50 kemudian dibagi 4. Nah, 44 dikali 50 dibagi 4 dapat hasilnya 550. Apa sampai sini? Belum. Di sini yang ditanya adalah keliling, maka kamu harus menambahkan sisi yang ini nih. Nah, ditambahkan. Ini 350, kalau yang ini 350, maka yang ini juga sama, 350 cm. Ini juga sama. Ini kita tambahkan di hasilnya ini, berarti 550 ditambah 350 ditambah lagi 350. Dapat hasilnya 1250. Jawabannya ya. Ini. Baik, untuk soal yang selanjutnya, di sini diketahui si Lucy punya 2 gros pensil. 1 gros itu adalah 144 buah. Kemudian dia mampu menjual 20 lusin. 1 lusin itu adalah 12 buah. Yang ditanya banyak pensil yang belum terjual. Berarti kan cuma tinggal dikurang. 2 gros dikurangi 20 lusin. Dikurangi 20 lusin. Tapi di sini ditanyanya dalam buah. Maka 2 grosnya ini harus dikalikan dengan 144. Dan 20 lusinnya harus dikalikan dengan 12. Berarti 20 dikali 12. Nah, 2 dikali 144 dapat 288. Dikurangin 20 dikali 12 adalah 240. Maka jika dikurang hasilnya adalah 48 buah. Yang ini jawabannya. Untuk soal yang selanjutnya adalah satuan volume. Ini kamu akan diminta untuk mengkonversi atau mengubah, ya. Dari di sini minta jawabannya dalam cm kubik. Kita bikin dulu tangganya: kilometer, hektometer, dekameter, meter, kemudian desimeter kubik, cm kubik, dan milimeter kubik. Ingat, setiap naik satu tangga itu setiap naik satu tangga itu dibagi 1000. Setiap turun satu tangga dikali 1000. Nah, kita lihat di sini. Di sini dalam meter kubik. Meter kubiknya ini kita rubah dulu ke cm kubik. Meter ke senti itu turunnya 2. 1, 2. Turunnya 2. Nah, 0,035. Setiap turun satu tangga itu dikali 1000. Atau kalau koma-koma gini kamu bingung, ini kan turunnya 2 tangga, berarti dikalinya 1 juta. Nah,
setiap turun kamu geser 3, satu kali turun gesernya 3 komanya ke arah kanan ya. 1, 2, 3, ini baru satu tangga. Tangga yang kedua 1, 2, 3. Nah di sini berarti yang 0 depannya boleh dihilangkan, berarti adalah 35.000 ditambah 4,65 liter. 4,65 liter. Liter ini sama dengan desimeter kubik. Ya, oleh karena itu turunnya hanya satu tangga, berarti hanya dikali 1000. 4,65 dikali 1000. Geser komanya 3 kali ke arah kanan karena turun satu tangga. 1, 2. Yang satu lagi karena nggak ada koma lagi belakangnya maka jadikan 0. Jadi di sini 4.650. Kemudian ditambah 10.000 mm kubik. Milimeter ke senti itu naik 1. Berarti kamu bagi dengan 1000. Kalau bagi 1000 cukup, kalau banyak nol lagi ini cukup coret 3 angka karena dikali 1000. Nah, ke arah kiri. 1, 2, 3. Berarti di sini adalah 10. Berarti ini sudah dalam sentimeter kubik semua. Nah, 35.000 ditambah 4.650 ditambah 10. Maka dapat hasilnya adalah 39.660 cm kubik. Jawaban yang ini. Baik, soal yang selanjutnya adalah soal tentang debit. Di sini diketahui sebuah akuarium punya kapasitasnya volumenya 60 liter. Akuariumnya diisi melalui selang dan penuh setelah waktu 15 menit. Kita tulis dulu. Yang diketahui adalah pertama volume. Volumenya adalah 60 liter. Kemudian waktu untuk mengisinya adalah 15 menit. Yang ditanya dalam soal ada debit, berapa debitnya, tapi debitnya dalam liter per jam. Di sini volumenya sudah liter, tapi waktunya masih 15 menit. 15 menitnya ini kita jadiin jam. Sudah Ibu bilang berkali-kali kalau 15 menit itu kalau diubah dalam jam itu adalah 1/4 jam. Diingat ya. Nah, di sini kita masukkan rumus debit. Debit adalah volume dibagi waktu. Nah, volumenya di sini adalah 60 liter dibagi waktunya 1/4 jam. Kalau ada 3 susunan begini, maka 60 tanda baginya berubah jadi kali dan pecahan yang bawah diputar. Jadi dibalik posisinya jadi 4/1. 60 dikali 4 adalah 240 dibagi 1 tetap 240. Maka jawabannya adalah 240 liter per jam. Jawabannya yang ini. Baik, soal yang selanjutnya adalah soal diagram lingkaran. Di sini diketahui banyaknya buku yang diketahui banyaknya buku SMA 200 buah, buku SMA 200 buah, berarti yang ini 200 buah. Nah, di sini buku umumnya sudah diketahui 15%, buku SMA-nya 40%, buku SD sama buku SMP-nya nggak diketahui, sedangkan buku SD-nya yang ditanya. Nah, buku SMP ini sebetulnya sudah diketahui. Kalau dalam diagram lingkaran bentuknya persen, maka yang siku-siku ini jumlah persennya adalah 25%. Tapi apakah diperlukan? Nah, kita lanjut ya. Di sini banyak buku SMA 200, yang ditanya adalah buku SD. Nah, kita harus cari tahu buku SD ini dengan mengurangi dari 100%. Berarti persentasenya harus kita cari tahu dulu. Persennya buku SD. Persennya buku SD itu adalah 100% dikurangi 15%, yang ini 15%, dikurangi 25%, dikurangi 40%. 100 dikurang 15 dikurang 25, kemudian dikurangi 40. Jawabannya 20%. Nah, 20% ini kan yang ditanya buku SD. Yang ditanya buku SD, maka 20% itu sini, 20. Pernya biasanya kan di sini per 100, tapi karena yang diketahui adalah buku SMA, maka pernya harus persentase dari buku SMA, yaitu 40%. 20 per 40 dikali dengan 200.
200 dibagi 40 adalah 5. 20 dikali 5 hasilnya adalah 100. Jawabannya yang ini. Kemudian soal yang terakhir ini sebetulnya soal yang mudah, hanya perbandingan sederhana. Di sini yang diketahui balon berwarna hijau 14 buah. Hijaunya adalah 14 buah. Hijau 14 buah dengan warna merah. Merahnya 16 buah, hijaunya 14, merahnya 16. Kita kasih lambang, H itu adalah hijau, M itu adalah merah. Yang ditanya perbandingan balon warna merah dengan balon warna hijau. Nah, balon yang warna merah berarti karena yang ditanyakan perbandingannya merah duluan, maka yang harus kamu tulis duluan adalah merah. Berarti M dibandingkan dengan balon yang warna hijau. M dibanding dengan H. M dibanding dengan H. M-nya adalah 16, berarti di sini adalah 16. 16 dibagi dengan dibandingkan dengan hijaunya 14. Nah, ini harus kita cari sampai dapat perbandingan dengan angka yang paling sederhana. Kita bisa coba bagi dulu dengan angka 2. 16 dibagi 2 adalah 8. 14 dibagi 2 adalah 7. Dua angka ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka ini adalah hasil finalnya. 8/7, jawabannya yang ini. Baik, sekian pembahasan soal hari ini. Besok lagi jika ada pembelajaran matematika akan kita bahas-bahas lagi, oke? Sampai jumpa anak-anakku semua.